Kita melipir ke tempat yang tidak jauh dari ibu kota, tepatnya di wisata Curug Cisarua II. Di kawasan wisata yang ada di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini, pengunjung bisa menikmati segar dan dinginnya air curug. Untuk sampai ke aliran sungai, pengunjung harus berjalan kaki sekitar 1 km melewati jalan setapak. Bisa main air bareng-bareng. Apalagi? Pemandangannya bagus, bisa foto-foto. Memang seru deh kalau di Curug Cisarua II. Di sini pengunjung juga bisa camping bersama keluarga. Bagi yang tak punya perlengkapan berkemah, jangan khawatir. Pengunjung bisa menyewa villa dengan beragam kapasitas mulai dari 5 hingga 15 orang. Dengan membayar tiket masuk Rp25.000 sekali datang dan Rp50.000 jika ingin bermalam, pengunjung bisa menikmati sejumlah fasilitas secara gratis. Yang satu ini adanya di luar Pulau Jawa, tepatnya di Taman Nasional Tambora di kawasan Kawinda Toi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Air terjun yang dinamakan Bidadari ini ada tepat 1 km di kaki Gunung Tambora. Air terjun ini biasanya dikunjungi para pendaki Tambora yang melalui jalur Kawinda Toi. Bagus banget, dan bisa bayang nggak sih kayak nggak terlalu jauh jalannya, tapi bisa ngeliat semua ini. Bagus banget. Yang harus dilakukan adalah kita menyadari bahwa Indonesia mempunyai satu pusat keanekaragaman hayati dan sekaligus keanekaragaman kultur dan budaya dan sekaligus juga keanekaragaman landscape, dan semuanya mempunyai kekasan dan keindahannya sendiri. Dan kita berwisata di Indonesia kalau bisa membawa konsep bahwa kita datang ke rumah orang tua untuk sowan dan tidak merusak apa yang kita punya. Itu yang paling penting, karena menurut saya, meski namanya Bidadari, air terjun ini juga sering disebut Oimarai, yang artinya air terjun yang terus mengalir. Tim Liputan CNN Indonesia. Kabarnya pemirsa, semoga sehat selalu. Di weekend ini pastinya Sarah ya, Good Morning punya banyak informasi untuk Anda. Bersama saya Rizky Arisnanda. Dan saya Sarah Ariyanti, inilah Good Morning selengkapnya. Lanjutkan Good Morning pagi hari ini dari informasi mengenai ratusan masyarakat Bayah, Kabupaten Lebak, Banten menggelar tradisi ngagogo laut. Jadi mereka ini menceburkan diri ke kolam persawahan untuk menangkap ikan dengan tangan kosong. Susah tuh. Susah, tapi seru banget pastinya nih untuk ditonton ya. Tapi masih dalam rangka kemeriahan HUT kemerdekaan, ini warga Cipinang Melayu di Jakarta Timur menggelar lomba panjat pinang di atas aliran Kalimalang. Hutan melanda Provinsi British Columbia. Provinsi ini menyumbang 1/3 dari ribuan kebakaran yang sedang terjadi di Kanada. Hal serupa juga terjadi di Pulau Tenerife, Spanyol. Kebakaran hutan kali ini diklaim menjadi peristiwa yang paling sulit ditangani selama 40 tahun terakhir. Ribuan hektar hutan di Pulau Canary, Tenerife, Spanyol dipenuhi kobaran api. Upaya pemadaman pun dilakukan dari beragam lini. Pihak berwenang menyebut 1,6% permukaan pulau hangus dalam kurun waktu kurang dari 48 jam. Hal ini membuat 4.000 orang harus dievakuasi dari rumah mereka dan 3.000 lainnya diperintahkan untuk tinggal di dalam rumah. Beberapa kerusakan pada kanal juga membuat penduduk di utara Tenerife harus mengurangi konsumsi air agar pemadam kebakaran memiliki stok air untuk memadamkan api. Presiden Kepulauan Canary juga menyebut ini merupakan kebakaran paling rumit untuk ditangani dalam 40 tahun terakhir. Kepulan asap masih memenuhi langit Kelowna Barat di British Columbia, Kanada. Kebakaran hutan yang terjadi sejak Jumat ini dinilai sebagai kebakaran paling menakutkan sepanjang tahun. Pengalihan jalur lalu lintas hingga imbauan untuk evakuasi juga telah digaungkan pemerintah setempat. Status siaga evakuasi naik menjadi level tinggi pada Sabtu. Angin kencang
lebat serta musim panas yang sedang berlangsung di Provinsi Pasifik ini membuat Kobe tak kunjung melemah. Langit Kanada semakin gelap tertutup kepulan asap yang terus menyebar luas. Diketahui Provinsi British Columbia menyumbang 1/3 dari 1062 kebakaran aktif yang saat ini sedang melanda Kanada. Asap tebal datang dari pabrik daur ulang di Ebenweyer, Jerman. Sekitar 80 petugas kebakaran diterjunkan untuk memadamkan amukan api. Tidak ada korban yang dilaporkan dalam insiden ini. Untuk mengantisipasi penyebaran kepulan asap ke permukiman warga, pemerintah sempat mengimbau warga agar menutup jendela dan pintu rumah. Kronologi terbakarnya pabrik tersebut masih didalami oleh pihak berwajib. Selanjutnya Olimpiade males-malesan khusus si paling mager. Ada ya Olimpiadenya ya. Jadi ini digelar di Montenegro, Eropa. Pesertanya hanya perlu berbaring dengan durasi paling lama saya menang. Namun pendaftaran masih buka nggak sih? Nanti ikutan aja ya. Nah, ada juga nih yang lain ya, lomba yang paling malas gerak. Kalau yang ini lomba yang paling semangat gerak ini saya kayaknya sih. Jadi ada sebuah lomba lari maraton, tapi uniknya ini diadakan di Kutub Utara. Namun informasinya akan sekaligus menutup Good Morning hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision dan IndiHome TV. Saya Rizky Harisnanda. Dan saya Sarah Ariyanti. Have a great weekend. Stay happy and healthy. Sampai jumpa. Olimpiade Malas ke-12 digelar di Ethno Village, Montenegro, Eropa Barat. Jumlah atlet dari seluruh wilayah siap berkompetisi untuk bermalas-malasan dan tidak melakukan apapun. Para atlet Olimpiade Malas diharuskan untuk tetap berbaring dan bersantai, dan mereka yang kedapatan berdiri akan didiskualifikasi dan kalah. Kesempatan berdiri hanya diperoleh 8 jam sekali untuk pergi ke toilet. Atlet yang paling lama tidak melakukan apapun selama Olimpiade Malas ini akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak atas hadiah 300 euro atau setara dengan 5 juta rupiah. Para pelari ini berlari di atas es pada lomba maraton musim panas di Kutub Utara. Sebelum mulai, para peserta harus berlayar menggunakan kapal pemecah es dari kota Longyearbyen di Kepulauan Svalbard, Norwegia selama 6 hari untuk mencapai garis start lomba. Para pelari harus bertarung dengan es dan salju yang mencair, seiring mereka berlari di atas es dengan ketebalan sekitar 1 meter pada suhu sekitar 2 derajat Celcius. Lomba ini diikuti oleh 6 pelari maraton beserta 4 pelari half marathon serta seorang pemuda berusia 14 tahun, Nolan Weng dari Amerika Serikat yang menjalani lomba 10 mil atau sekitar 16 km.